sebagai upaya untuk memerangi intoleransi dan diskriminasi yang sesuai dengan semangat revolusi 1618. Waktu pemaparan selama 10 menit. Kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Ruhaini Suhayati, kami persilahkan. Terima kasih Pak Yusuf Soni. Terima kasih Pak Matius Ho, Direktur Lemena Institute. Kemudian juga terima kasih yang mulia Bapak Duta Besar Lambert Grain. Kemudian juga yang mulia Ibu Duta Besar Betin Tasher. Dan juga Bapak Duta Besar Rashad Hussein. Dan kita juga baru saja mendengarkan paparan dari Profesor Brett Scarf. Dan tentu tadi juga kita mendengarkan paparan dari pengalaman Indonesia yang terkait dengan resolusi 16 dan 1618 ini. Dan juga tentu saja Bapak Deputi Permanent Missions Indonesia di Jenewa, Bapak Ahsanul Habib. Dan Ibu Bapak sekalian, saya sangat bahagia sekali pada malam hari ini dapat bergabung dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ahsanul Habib, pada saat ini di Indonesia juga kita sedang menyiapkan satu inisiatif yang terkait dengan resolusi 1618 yang disebut kita menyebutnya sebagai strengthening the culture of tolerance based on resolution 1618. Ibu Bapak sekalian, tentu ini menjadi satu kesempatan yang sangat baik sekali pada malam hari ini kita membicarakan berbagai pengalaman dari negara-negara lain, dari Netherlands, dari Amerika, dan tentu saja dari Indonesia terkait dengan resolusi ini. Sebelum saya nantinya akan membahas lebih spesifik lagi tentang literasi keagamaan lintas budaya, saya ingin sedikit mereview tentang resolusi ini. Karena pada saat resolusi ini disahkan, saya sedang bertugas sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia di Organisasi Kerjasama Islam yang bermarkas di Jeddah. Tahun 2011 ini merupakan satu titik tonggak yang luar biasa. Kemudian juga tahun 2012 pada saat PBB menyepakati sebuah resolusi yang ini disepakati oleh seluruh anggota PBB pada saat itu. Dan inilah yang sebetulnya mengkonsolidasi perspektif, konsolidasi tentang pandangan dan konsolidasi tentang upaya-upaya di dalam memerangi, upaya-upaya di dalam mencegah adanya stigmatisasi, adanya intoleransi, adanya kasus terhadap kekerasan terhadap seseorang yang itu berbasis pada agama dan kepercayaan. Satu hal yang sangat penting yang perlu dicatat pada saat itu adalah tadi disampaikan juga oleh Prof. Brett Scarf bahwa ada pandangan bahwa hak asasi manusia itu adalah merupakan bentuk baru dari imperialisme dan barat, tetapi dengan resolusi ini sebetulnya anggapan itu dapat dikurangi. Karena apa? Karena resolusi ini adalah satu resolusi yang sangat unik karena dipromotori atau dipromosi oleh OKI yang terdiri dari 58 negara termasuk Indonesia tentu saja dan Amerika Serikat. Jadi resolusi ini diusul oleh MUI dan Amerika Serikat. Nah, oleh sebab itu resolusi ini harus dilihat sebagai sebuah upaya bersama antara negara-negara Islam dengan Amerika Serikat dan juga tentu saja dengan negara-negara yang lain, sehingga
sehingga ketika kita membicarakan persoalan intoleransi, ini tidak lagi kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah bentuk kolonialisasi ataupun imperialisasi dari Barat. Ini adalah merupakan resolusi PBB di mana 58 negara OKI ikut sangat aktif sekali di dalam mensponsori resolusi ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, tentu Indonesia sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Hasan Habib memiliki komitmen yang sangat kuat sejak dari awal resolusi ini dirumuskan sampai kemudian disampaikan kepada Dewan HAM dan juga Majelis Umum PBB. Indonesia sangat aktif di dalam terlibat aktif di dalamnya karena memang Indonesia memiliki modalitas yang sangat kuat di dalam apa yang terkandung di dalam resolusi ini. Jadi 8 poin itulah sebenarnya yang kita gali dari Indonesia. Tentu saja kita tidak menafikan bahwa di dalam negeri sendiri kita mempunyai dinamika di mana di satu sisi kita memiliki satu harapan bahwa resolusi ini akan merefleksikan hal-hal yang memang telah kita miliki sejak lama, sejak dulu kala pada saat Indonesia merdeka ataupun sebelumnya, tetapi juga kadang-kadang dinamika yang ada di Indonesia juga membutuhkan perhatian kita dengan adanya regresi atau adanya kemunduran yang ini harus menjadi perhatian kita semuanya. Ibu Bapak sekalian, berdasarkan kepada pengalaman yang saya dapatkan ketika saya memimpin Komisi HAM di Organisasi Kerjasama Islam pada saat saya menjadi staf khusus Presiden Republik Indonesia dan juga ahli utama pada saat ini, maka resolusi ini menjadi salah satu yang kita bahas di dalam di kantor staf Presiden untuk melihat bagaimana kita mencoba untuk mengkonsolidasi modalitas Indonesia yang kita miliki dan sekaligus menguatkannya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Hasan Habib bahwa Indonesia memiliki komitmen itu. Nah, secara normatif dan secara politik tentu Kementerian Luar Negeri memiliki peran yang sangat besar di dalam menyampaikan kepada dunia, kepada diplomasi yang dilakukan apakah secara bilateral ataupun juga multilateral untuk menyampaikan komitmen dan juga modalitas Indonesia. Tetapi di kantor staf Presiden kita memiliki begitu banyak aspek-aspek yang terkait dengan resolusi ini yang tadi juga telah disampaikan juga oleh Bapak Ambasador Rashad Hussein, bagaimana sebetulnya pendidikan dan juga sosial awareness itu menjadi sangat penting sekali. Jadi di samping maka kantor staf Presiden Republik Indonesia juga melakukan kajian-kajian tentang bagaimana resolusi ini kemudian dapat menguatkan kembali toleransi, menguatkan lagi harmoni yang kita miliki di Indonesia, dan salah satunya adalah Presiden sendiri kemudian menyampaikan satu arahan bahwa Indonesia harus reclaiming the moderate understandings of religion. Jadi moderasi beragama ini menjadi sesuatu yang perlu kembali untuk reclaim kembali, karena sebetulnya itulah identitas dari Indonesia. Nah, hal yang kedua adalah di samping ini adalah arahan Presiden dan itu diarus utamakan ke seluruh kementerian, maka ada satu hal yang sangat penting, bagaimana sebetulnya moderasi beragama itu secara pedagogik kemudian harus dilaksanakan. Nah, oleh sebab itu bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan juga Laimena Institute, kita kemudian mendapatkan satu metode yang sangat komprehensif untuk bagaimana sebetulnya pendidikan tentang toleransi dan juga social awareness itu harus dilakukan. Yang pertama adalah kita perlu untuk mendiseminasi satu cara yang bagaimana literasi beragama ini menjadi sangat penting. Literasi beragama ini menyangkut yang pertama adalah bagaimana
kita menyampaikan pada masyarakat bahwa seseorang itu harus mempunyai sebuah kompetensi individu. Kompetensi individu itu terkait dengan bagaimana setiap warga negara Indonesia itu menyadari bahwa sebetulnya terjadi perubahan sosial, tidak di Indonesia. Ya, dari masyarakat yang disebut dengan ethno-religious communality, yang itu sifatnya mono-existence, yang kemudian ketika menjadi negara Republik Indonesia itu maka masyarakat bergeser menjadi masyarakat modern yang coexistence, dan coexistence inilah sebetulnya yang harus diajarkan kepada masyarakat, yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, karena itulah cara bahwa kita juga harus mengubah cara kita memahami tentang agama, di mana setiap individu harus memahami betul ajaran-ajaran agamanya, termasuk ajaran bagaimana agama kita sendiri ini mengajarkan tentang relasi dengan agama yang lain dan budaya yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah satu dorongan untuk kemudian mempunyai satu kompetensi yang bersifat komparatif, di mana masing-masing individu harus memiliki keinginan untuk mempelajari agama dari tradisi, dari orang yang memiliki tradisi itu. Dan yang selanjutnya dari situlah koeksistensi itu bisa dibangun secara fundamental, dan disitulah kemudian dari koeksistensi itu rasanya belum cukup dengan untuk masyarakat Indonesia yang multikultural dan juga multi agama, itu kemudian harus kita tingkatkan pada satu kompetensi yang bersifat kolaboratif, di mana koeksistensi ini harus kita naikkan lagi menjadi sebuah kemampuan yang bersifat pro-existence, di mana setiap agama, setiap budaya itu bisa berkolaborasi bersama. Pertama adalah menghargai hal-hal yang berbeda sebagai sesuatu yang terberi, dan yang kedua adalah mencari common grounds, mencari kesamaan untuk diarahkan membangun hal-hal yang terkait dengan masalah kemanusiaan, dapat kemanusiaan, akses dan juga partisipasi serta manfaat atau benefits yang bisa kita berikan bersama tentang pendidikan, tentang masalah mungkin juga climate change, tentang masalah kemiskinan, dan juga masalah-masalah yang itu menjadi common problem. Jadi itulah sebetulnya beberapa konsolidasi yang dilakukan oleh Kantor Staf Presiden bersama-sama dengan kementerian-kementerian terkait, dan tentu saja dengan masyarakat sipil termasuk dan yang paling utama adalah Lemena Institute untuk merumuskan ini menjadi sesuatu yang kita lakukan secara masif di Indonesia. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Pak Yunus dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Haja Siti Ruhaini Suhayatin atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya akan membuka kesempatan untuk bertanya jawab dengan narasumber kita. Mohon kirimkan pertanyaan yang sesuai tema kita hari ini dan sebutkan untuk narasumber yang mana. Pertanyaan dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris di kotak Q&A. Tim kami akan membacakan pertanyaan yang masuk untuk masing-masing narasumber secara bergiliran. Setiap pertanyaan yang dibacakan akan langsung dijawab satu persatu. Setiap pertanyaan diharapkan dapat dijawab dalam waktu maksimum 3 menit. Untuk pertanyaan pertama, saya persilakan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan yang ditujukan kepada Ambasador Beaten Tusker. Saya persilakan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan. Pertanyaan dari Freddy Pandiang kepada Ambasador Beaten Tusker. Bagaimana strategi dan upaya Belanda dalam menjaga dialog antar keyakinan serta pengalaman Belanda bekerja sama dengan negara-negara lain dapat dipelajari sebagai sukses stories serta dapat diduplikasi bagi negara-negara yang rawan konflik. Ya, silakan. Thank you very much, Freddy. Thank you. Terima kasih pertanyaannya Pak Freddy. Jadi saya tetap berkontak dengan forum multi agama, yaitu organisasi-organisasi Muslim, Kristen, dan Judaisme yang
bersama-sama membangun dialog antar agama, khususnya pada saat insiden pembakaran Al-Quran ini, untuk tetap mendorong aksi damai, dan ini menjadi bentuk kerjasama dari organisasi negara agama tradisi Abrahamik yang saling bekerja sama. Namun meski demikian masih banyak hal yang perlu kami pelajari, termasuk pengalaman dari Indonesia, meskipun memang masih ada tantangan dan dinamika di Indonesia. Sejujurnya di Belanda sendiri masih ada tantangan karena masyarakat Belanda menjadi masyarakat multikultural, pertama-tama dengan masuknya penduduk atau komunitas Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia, yang juga mengenalkan makanan Indonesia dan kebudayaan Indonesia. Saya sendiri suka sekali masakan Indonesia, dan saya lebih suka masakan Indonesia dibandingkan masakan Belanda. Namun ini adalah salah satu contoh di mana komunitas dari berbagai agama bisa bekerja sama, kita berkoordinasi dan saling belajar dari satu sama lain. Saya ingin negara-negara di belahan selatan untuk juga angkat suara, dan termasuk pengalaman dari Indonesia. Semoga bisa menjawab pertanyaannya, Pak Freddy. Baik, mohon maaf ada jaringan yang sempat berkendala di tempat saya ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Ambasador Bea Kentusker atas jawaban yang telah diberikan dengan baik. Pertanyaan kedua akan ditujukan kepada Bapak Aksanul Habib. Kepada panitia, saya persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Nadia Amelia. Seberapa jauh perkembangan dan efektivitas interfaith dialog dalam mewujudkan toleransi beragama? Apakah upaya ini juga sudah mewakili suara-suara masyarakat yang merasakan langsung mengenai kehidupan intoleran dan diskriminasi dalam lingkungan masyarakat skala kecil? Terima kasih. Baik, saya coba menjawab pertanyaan menurut saya sangat penting juga kita menjadi dan kita jawab. Pertama, barangkali kalau kita lihat dulu latar belakangnya, penguatan upaya-upaya interfaith, intercultural, interreligious dialogue itu menguat dan meningkat pasca serangan bom terhadap World Trade Center di Amerika Serikat pada tahun 2001. Pada saat itu sebagai respons dunia keprihatinan atas penggunaan kekerasan berbasis agama, violent extremism, radikalisme, terbangunlah kesadaran di tingkat dunia untuk semua negara mengedepankan saling pemahaman, toleransi, dan juga penghormatan terhadap perbedaan, termasuk perbedaan agama yang dijembatani dari upaya-upaya interfaith. Pada prakteknya, dari program atau upaya melakukan interfaith dan intercultural dialog yang pemerintah Indonesia ikuti, pemerintah Indonesia lakukan dan promosikan di dunia, saya kira sangat positif, sangat baik, bahkan juga sudah menjadi semacam common goal terus hidup dengan munculnya United Nations Alliance Civilization sebagai contoh yang menjadi kesadaran dunia bahwa interfaith, interreligious dialogue adalah penting untuk dibangun dan menjadi salah satu pilar dalam hubungan antar bangsa. Namun memang dinamikanya di tingkat dunia ternyata juga tidak bisa kita menafikan dari gejolak geopolitik, kepentingan praktis di tingkat dunia yang seringkali justru memungkirkan atau sidelining dari upaya-upaya membangun penghormatan atas perbedaan tersebut. Namun demikian, dari sisi pemerintah Indonesia kita percaya
bahwa upaya-upaya untuk saling menghormati perbedaan, toleransi, dan mempersempit perbedaan antar peradaban harus terus dilakukan. Yang juga dapat dimulai dari skala kecil, yaitu dalam bentuk pendidikan, pemahaman, pengajaran yang dimulai dari keluarga, dan kemudian secara struktural, sistemik dapat dimanfaatkan dalam sistem kurikulum dan secara konsisten dilakukan dalam berbagai langkah yang lebih konkret, mulai dari tingkat atau sekolah kecil hingga pada tingkat nasional. Demikian mungkin respon saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Aksanul Hadi atas jawaban baik yang telah disampaikan. Selanjutnya, panitia akan membacakan pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Detsa. Kepada panitia, saya persilakan. Baik, pertanyaan dari Pak Dedi, SPD. Selamat malam, saya bertanya kepada Dr. Detsa, bagaimana upaya-upaya lembaga pendidikan seperti universitas untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keagamaan agar dapat menumbuhkan kepedulian terhadap keamanan seluruh warga negaranya maupun yang bukan warga negaranya. Sekian dan mohon maaf bila ada yang tidak sesuai. Ya, saya persilakan Dr. Detsa untuk menjawab pertanyaan. Thank you. I think you've really Terima kasih. Memang pertanyaan ini adalah sangat penting ya, yaitu terkait dengan pendidikan. Di sini saya ingin berterima kasih kepada program-program yang dijalankan oleh Leimena Institute. Dan kalau kita kembali ke Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan pembukaan UDHR, sini membahas bagaimana hak-hak ini bisa direalisasikan. Juga menyebutkan pentingnya menekankan hak-hak ini melalui implementasi di level pendidikan. Jadi kebencian itu adalah sesuatu yang dipelajari, namun toleransi juga bisa dipelajari. Dan saya rasa ini bukanlah suatu mindset yang saklek di mana ini tidak bisa diubah. Cara kita dididik, cara kita diajar, dan prosesnya ini juga menjadi hal yang perlu kita bentuk dan perlu kita promosikan. Dan ini bukan isu yang mudah, sebab ketika kita mengajarkan agama di sekolah-sekolah akan mudah tentunya untuk memprioritaskan agama mayoritas dan mengesampingkan agama-agama minoritas. Dan kita bisa membedakan antara pengajaran agama yang bisa diupayakan oleh masing-masing institusi dan juga mengajarkan tentang agama untuk bisa mengapresiasi. Tetapi kita harus bisa belajar tidak hanya terkait dengan tradisi masing-masing agama, namun yang disampaikan oleh duta besar sebelumnya bahwa pendidikan publik atau edukasi publik di mana setiap orang dari berbagai latar belakang, setiap anak bisa hidup bersama, bisa belajar bersama. Satu hal yang saya khawatirkan di Amerika Serikat adalah peningkatan segregasi di sekolah-sekolah. Banyak institusi-institusi pendidikan berbasis agama dan juga sekolah-sekolah negeri yang menjadi tantangan, dan salah satu tempat-tempat lembaga di mana orang bisa datang dan belajar tentang perdamaian dan harmoni, dan ini menjadi hal yang cenderung menurun di Amerika Serikat, dan potensinya ada konsekuensi negatif yang mungkin baru hanya akan kelihatan dampaknya pada generasi selanjutnya. Atas jawaban baik yang telah disampaikan. Selanjutnya, panitia akan membacakan pertanyaan untuk Ibu Profesor Dr. Haja Siti Ruhaini Suhayatin. Kepada panitia, saya persilakan. Ya, pertanyaan kepada Ibu Profesor Siti Ruhaini.
Apakah dapat dielaborasi lebih lanjut bagaimana pendekatan literasi keagamaan lintas budaya ini dapat digunakan sebagai pendekatan kreatif sebagai upaya untuk memerangi intoleransi dan diskriminasi yang memang sejalan dengan semangat resolusi 1618. Terima kasih. Ya, silakan Ibu, langsung dijawab. Terima kasih, pertanyaannya sangat penting sekali ya. Jadi memang kita membicarakan resolusi ini sebagai sebuah landasan normatif ya, dan tentu saja tadi disampaikan juga oleh para pembicara bahwa resolusi ini harus kita implementasikan di dalam kehidupan yang nyata ya, yang realitas yang dihadapi. Dan literasi keagamaan lintas budaya ini adalah satu cara ya, satu pendekatan begitu, salah satu pendekatan di mana kesadaran keagamaan tadi yang disampaikan oleh Profesor Stark itu adalah diajarkan. Bahwa kita itu toleran itu adalah diajarkan, dan kita tidak toleran juga itu diajarkan. Oleh sebab itu kita akan mencoba ya, untuk mencoba tentu saja dari kantor staf presiden mengkaji betul ya aspek-aspek apa saja yang ini cukup efektif untuk dapat mengajarkan ataupun juga menyampaikan kepada masyarakat kita yang kebetulan secara agama itu memang juga beragam, dan juga secara budaya juga beragam. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah beberapa langkah-langkah yang cukup detail ya, langkah-langkah yang cukup rinci bagaimana sebetulnya kita perlu untuk memahami satu agama secara normatif, yang kedua adalah agama secara kontekstual. Di samping itu juga ada rule of law yang tadi juga Pak Hasan Habib juga sudah menyinggung juga. Ada 3 komponen ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Nah, perlu juga diingat tadi Profesor mengatakan bahwa di Amerika juga ada kecenderungan kecenderungan baru gitu ya, di mana kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok minoritas ini seringkali tidak mendapatkan akses yang sama. Kita di Indonesia juga terus berusaha agar akses partisipasi perolehan manfaat dari kelompok-kelompok yang lebih kecil ya, dari masyarakat lebih besar itu juga perlu dipahami, baik itu secara eksternal ataupun secara internal di dalam tradisi agama. Nah, yang tadi bagaimana cara kita agar ini menjadi efektif, tentu saja seperti juga disampaikan oleh Profesor tadi bahwa kita harus memulai memahami dan mempunyai keinginan untuk memahami bahwa memang kita ada di dalam satu masyarakat yang berbeda. Ini adalah sesuatu ya. Ini sudah ketetapan Allah, dan oleh sebab itu proses kita memahami perbedaan agama dan budaya ini memang membutuhkan satu pendekatan yang sifatnya konkret. Nah, oleh sebab itu tentu kantor staf presiden mendorong masyarakat, mendorong universitas, mendorong lembaga pendidikan yang lain yang itu terkait dengan masalah sosialisasi kembali itu untuk bersama-sama menemukan cara, dan salah satunya adalah yang telah diujikan, sebetulnya tidak diujikan ya, tetapi kita sudah kita cobakan di beberapa tempat, dan sekarang ini kalau tidak salah ada sekitar 6.000 ya, 6.000 guru yang mencoba untuk mengaplikasikan literasi keagamaan antar budaya ini di dalam materi pembelajarannya. Bahkan seorang guru bertanya kepada saya pada waktu itu, kalau saya guru matematika, bagaimana saya bisa mengaplikasikan literasi keagamaan ini? Nah, sebetulnya ini adalah satu
pembelajaran ini menjadi sangat penting. Saya mengatakan kalau kita mengajarkan matematika 2 ditambah 2 adalah 4, itu angka. Tetapi sebetulnya kita bisa memberikan konteks. Misalnya di dalam masyarakat kita ini secara realitas pasti di situ ada yang namanya Simon, ada yang namanya Made, ada yang namanya Ahmad misalnya. Nah itu kita gunakan. Simon mempunyai 2 benda, Ahmad mempunyai ini. Nah itu adalah cara-cara awareness yang paling sederhana yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak bahwa sebenarnya realitas kita itu adalah realitas yang berbeda dan berbeda itu indah. Dan dari situ kemudian konsep tentang literasi keagamaan ini kemudian yang dimasukkan di dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran itu tidak teralienasi atau tidak terasing dari realitas sosial yang sesungguhnya kita miliki. Yang sering terjadi adalah adanya gaps antara realitas yang kita hadapi dengan mindset yang kita miliki, dan mindset itu biasanya adalah hasil dari proses pendidikan. Saya kira demikian, Pak Yunus, saya kembalikan. Ya, baik Ibu, terima kasih untuk jawaban yang sangat baik yang sudah diberikan. Kita akan buka termin yang kedua ya Bapak Ibu sekalian. Panitia akan membacakan pertanyaan untuk Ibu Ambasador Beaten Kuster. Kepada panitia, saya persilakan. Pertanyaan dari Indo The question is from Pentuser. Antara Kerajaan Belanda dengan negara Republik Indonesia masing-masing memiliki keunikan tersendiri dalam mengelola kehidupan umat beragama bagi masyarakatnya. Kalau di Belanda menetapkan koordinator nasional dalam menangani isu-isu diskriminasi, maka di Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Agama telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB di tingkat pusat maupun daerah. Apakah ada program aksi preventif dari Kerajaan Belanda dalam rangka memerangi diskriminasi dan intoleransi yang mungkin bisa menjadi role model bagi negara lain termasuk Indonesia? Iya. Kepada Ibu Ambasador, saya persilakan untuk memberikan jawaban. Thank you very much. And this shows how important it is. Terima kasih. Penting sekali memang untuk kita saling bertukar praktik terbaik. Kita ada pengalaman di bidang yang mungkin tidak perlu kita kenal yang terkait olahraga. Kita coba untuk membuat anak-anak di sekolah untuk bermain sepak bola, karena sepak bola ini penting untuk semua di semua negara itu sekali, dan ini berhasil sekali karena anak laki-laki dan anak perempuan itu menikmati bermain sepak bola, dilatih oleh pelatih yang sama terlepas dari agama mereka apa, latar belakang mereka apa, dan bersama-sama mereka menikmati olahraganya. Ini menjadi kesempatan yang penting sekali untuk mendorong harmoni di sekolah, dan saya menekankan pentingnya peran pendidikan sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Syarif sebelumnya. Toleransi itu, Pak Syaf tadi menyampaikan toleransi itu tidak alami ya, mereka ingin dengan grup mereka. Kita harus belajar untuk bisa mengapresiasi satu sama lain walaupun kita tidak mengetahui satu sama lain, tidak sama kebiasaannya, tidak sama budaya agamanya, dan kita memupuk toleransi melalui olahraga, melalui budaya, melalui musik, melalui film. Saya ingin mendorong negara seperti Indonesia untuk mempromosikan film misalnya, bahkan termasuk sinetron, serial, untuk menunjukkan cara hidup yang berbeda-beda, yang beragam, untuk menunjukkan bahwa martabat manusia itu ada di dalam ekspresi budaya, dan ini digunakan di Belanda, dibahas di Belanda karena secara alami memang tidak selalu ya masyarakat tertarik pada satu sama lain yang berbeda, dan seperti yang kita bahas sebelumnya, kebencian dan ekspresi kebencian dan kurangnya rasa percaya diri itu disebarluaskan melalui media sosial internet saat ini, dan saya sangat tertarik dengan seminar yang dilakukan oleh Institut Lenin tahun lalu kalau tidak salah bulan September atau Oktober ya, di mana Menteri Komunikasi dan Informasi Menteri Kominfo menyampaikan pentingnya
menghentikan ujaran kebencian dan intoleransi melalui internet. Dan saya gunakan contoh Indonesia ketika berbicara dengan negara yang lain, ketika mereka juga ingin mengetahui praktik terbaik yang kita miliki. Jadi saya sampaikan jangan hanya lihat Belanda, lihat juga Indonesia. Bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi modern untuk menghentikan intoleransi dan mempromosikan dan memupuk dialog kerukunan umat beragama. Dan saya rasa Indonesia ini sangat modern, sangat digital. Negara Indonesia ini sangat digital sekali pendekatannya dan kita semua bisa belajar dari Indonesia. Belanda sendiri belum sampai di situ. Saya tahu bahwa komunitas agama minoritas ada dan masyarakat yang lebih sedikit jumlahnya seperti masyarakat Yahudi, mereka juga punya tips dan ide yang juga ada di masyarakat minoritas Islam yang disampaikan kepada pemerintah juga, dan juga ada isu terkait dengan sensor yang juga menjadi isu yang perlu sangat hati-hati kita dekati karena ada hubungan dengan kebebasan berekspresi, karena kebebasan berekspresi Anda itu berakhir ketika kebebasan berekspresi saya dimulai. Ada hubungan antara kita berdua. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita pertimbangkan di dunia yang semakin terpolarisasi ini sebagaimana yang disampaikan oleh polarisasi pembicara sebelumnya. Jadi mari kita saling belajar terkait dengan hal ini, saling memimpin bersama-sama dan berupaya bersama-sama untuk melawan intoleransi dan diskriminasi ini. Saya bisa ingatkan Ruth Gullit, pemain sepak bola yang sangat terkenal, pemain sepak bola kulit hitam pertama yang terkenal di dunia, dan cara dia memperkenalkan sepak bola sebagai olahraga pemersatu untuk melawan diskriminasi dan intoleransi sangat penting di Belanda, dan saya ingin gunakan ini sebagai inspirasi bagi upaya kami di Belanda. Terima kasih atas pertanyaan ini, semoga saya sudah menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih. Mr. atas jawaban baik telah disampaikan. Panitia selanjutnya akan membacakan pertanyaan untuk Bapak Aksanul Hadi. Panitia. Terima kasih. Pertanyaan dari Imam Pamungkas. Bagaimana kerjasama lintas budaya dan lintas agama dapat ditingkatkan melalui pendekatan literasi keagamaan, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ekstremisme dan terorisme yang sering terkait dengan narasi agama yang salah. Terima kasih. Silakan, Ya, Bapak. baik, saya coba. Ya, terima kasih. Saya coba menjawab pertanyaan yang menurut saya sangat filosofis. Itu sama seperti yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, bahwa pemahaman akan pentingnya toleransi, anti diskriminasi dan sejenisnya dimulai dari pendidikan. Literasi dibangun dengan pendidikan baik formal maupun non formal, dan saya percaya pendidikan itu harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Nah, karena itu banyak kasus, banyak pengalaman yang sudah membuktikan bahwa orang yang dididik secara baik tentu dia akan mempunyai nilai yang baik. Sebaliknya, orang yang dididik dengan cara yang tidak baik, dia juga akan menganut paham yang tidak baik juga. Nah, dengan demikian, di sini sangat penting role atau kedudukan dari pendidikan untuk membuat orang melek huruf, melek baca, dan secara literasi juga baik. Kita paham bahwa tantangan di dalam dunia saat ini adalah cepatnya arus informasi, arus teknologi, dan penyebaran berbagai informasi baik yang benar, baik yang salah, maupun yang sengaja dibuat untuk memberikan pengertian yang salah melalui jalur-jalur disinformasi. Apakah itu dalam bentuk hate speech, hoaxes, atau bahkan juga hatred yang dikembangkan melalui sistem informasi yang sangat cepat dan terbuka dewasa ini. Nah, sudah banyak upaya negara-negara di dunia, termasuk juga misalnya membangun semacam global governance terhadap penggunaan internet dan informasi dan sejenisnya. Sudah banyak juga yang negara menerapkan undang-undang yang mengatur agar penyebaran kebencian, penyebaran ekstremisme dapat dicegah berdasarkan undang-undang. Namun tentu ini kembali pada negara masing-masing yang akan menerapkan pada tingkat yang mana
sebaiknya disesuaikan dengan konteks negara tersebut yang paling cocok untuk disesuaikan dan diterapkan di dalam konteks domestiknya. Karena ini tidak mudah menerapkannya. Setiap upaya untuk mengatur ekspresi orang juga akan bersinggungan dengan ancaman atau tuduhan bahwa terjadinya pengurangan hak manusia untuk berekspresi. Itu yang pertama yang bisa saya jelaskan. Yang kedua, saya juga ingin menggarisbawahi bahwa freedom of expression bukanlah freedom to be racist. Freedom of expression bukanlah freedom to be discriminative. Freedom of expression adalah hakikat marwah manusia yang harus dipelihara kesuciannya, genuity, dan dibangun untuk tujuan-tujuan human being yang saling menghormati, saling menghargai, dan paham bahwa manusia tidak bisa disamakan, masing-masing punya perbedaan, saling duduk bersama, living in peace and harmony. Itu barangkali respon saya. Iya, terima kasih Bapak Aksanul Habib atas jawaban baik yang telah disampaikan. Selanjutnya, panitia akan membacakan pertanyaan untuk Dr. Bretsal. Kepada panitia, saya persilahkan. Pertanyaan dari Amalia Sri Sulanjari. Sebelumnya Dr. Brett sudah memberikan argumennya bahwa diskriminasi terjadi karena ada respon dari audien terhadap suatu pidato ujaran kebencian dan sebagainya. Respon tersebut bisa negatif ataupun positif. Saya ingin menggarisbawahi bahwa pada kasus pembuatan karikatur Nabi Muhammad SAW, sepaham saya terhadap kasus tersebut adalah karena pembuat karikatur tersebut sudah melakukan penghinaan terhadap umat Islam dengan menggambar karikatur Nabi Muhammad, yang sebenarnya penggambaran Nabi Muhammad dilarang dalam tradisi umat Islam. Dengan demikian, hal tersebut terjadi karena pembuat karikatur tidak memahami akan aturan tersebut dalam Islam. Pertanyaan saya, menurut Dr. Brett, apakah penting untuk pembelajaran, yakni memahami agama lain agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti kasus tersebut di kemudian hari? Jika penting, apakah hal tersebut dapat dilakukan? Ya, silakan Dr. Bretsal untuk memberikan jawaban. Thank you, Amalia, for that question. Let me Terima kasih Bu Amalia untuk pertanyaan ini. Izinkan saya mulai untuk menggarisbawahi yang disampaikan Pak Habib tentang pentingnya keluarga. Saya sangat percaya bahwa lembaga hak asasi manusia yang paling penting di dunia adalah keluarga di meja makan. Yang kedua yang paling penting adalah TK, yang ketiga yang paling penting adalah SD, dan yang 10 yang paling penting adalah universitas, dan yang 15 yang paling penting adalah PBB. Artinya kita semua punya peran untuk kita mainkan, tapi hak asasi manusia sebagai disampaikan oleh Presiden Roosevelt harus benar-benar dijunjung di tempat-tempat terkecil termasuk keluarga tadi. Terkait dengan pertanyaan Ibu Amalia, seringkali ini karena semata-mata ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang terjadi dengan kartunis Denmark tadi, dan kadang-kadang ini adalah provokasi secara sengaja. Misalnya praktik-praktik di mana karton editorial itu secara umum memang untuk mengolok-olok orang atau lembaga, dan ini memang sengaja ya, kartun itu secara budaya memang kadang-kadang dimaksudkan untuk mengolok-olok seperti itu, kadang-kadang untuk menggarisbawahi absurditas tindakan seorang politisi misalnya, atau kadang-kadang hanya karena ingin lucu atau provokatif atau untuk membuat suatu poin pernyataan observasi sosial misalnya. Saya tidak merasa bahwa sebagian besar pelanggaran itu tidak sengaja. Beberapa memang sengaja, tapi yang harus kita lakukan adalah membuat strategi untuk mengatasi penghinaan yang sengaja. Misalnya dari tradisi iman saya. Saya adalah anggota dari gereja Mormon, dan kita punya buku Mormon yang merupakan suatu kitab suci bagi kami, seperti Quran untuk umat muslim misalnya. Dan kemudian ada teater musikal ya, yang masih dimainkan di London, di New York, yang disebut kitab suci Mormon, dan itu sebenarnya penghinaan
Karena kalau Bapak Ibu lihat itu mengolok-olok iman kami dan juga mengolok-olok orang Afrika yang digambarkan sebagai orang yang bodoh di dalam teater musikal Kitab Suci Mormon tersebut. Dan salah satu yang sangat terkenal di situ adalah ketika Kitab Suci Mormon itu dimasukkan ke, mohon maaf, pantat seseorang. Dan ini sangat-sangat menghina sekali tentu saja, bukan? Tapi tanggapan dari gereja Mormon itu cukup menarik ya. Yang dilakukan oleh gereja Mormon adalah mereka membuat iklan di undangan tersebut, di undangan teaternya justru ya, kita bayar iklan di teaternya, disampaikan Anda sudah nonton buku Mormon, sekarang mari kita baca kitab suci sebenarnya. Dan bahkan kadang-kadang di luar teaternya ada misionaris Mormon menyebarkan buku informasi tentang agama Kristen Mormon di sini. Apakah itu sengaja atau tidak sengaja teater ini? Mungkin menurut saya itu sengaja mereka mengolok-olok atau menghina atau membuat kelucuan berdasarkan realita agama saya. Tapi itu bagi kami penganut Mormon itu bisa sangat dilihat sebagai sesuatu yang sangat menghina, sesuatu yang sangat suci bagi kami. Dan menurut saya salah satu makna dari hidup di dalam masyarakat yang sangat beragam adalah kita harus tahan hinaan dan cerdas dalam menanggapi ya. Saya rasa tidak akan ada pendekatan yang akan tepat untuk semua keadaan. Kita harus sensitif pada situasi yang ada, tapi saya sangat percaya bahwa kita bisa memilih untuk menjadi agen untuk membakar kebencian ketika misalnya ada ujaran kebencian, atau kita bisa memilih untuk menjadi agen pemadam kebakaran, agen yang akan mendinginkan kebencian supaya tidak jauh menyebar. Dan saya rasa jauh lebih penting sekali kita lakukan pemadaman ini ketika kita menjadi korbannya. Kalau kita menjadi korbannya dan kita mencoba untuk perluas kebakaran kebencian ini, nanti akan ada konsekuensi yang luar biasa. Dan kalau kita menjadi korban dan kita mencoba untuk berbicara, mencoba untuk membuat kita dipahami kenapa penghinaan tersebut benar melukai perasaan kita, dan kita juga di saat yang sama mencoba untuk mendinginkan situasi, saya rasa itu juga menjadi pilihan yang baik yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang tentu kita harus melawan api dengan api, tapi di sebagian besar keadaan cara yang baik untuk mengatasi api adalah dengan pemadam kebakaran, dengan deselerant, dengan air, dengan hal-hal yang bisa mendinginkan dan bukan menyulut lebih jauh tensi kebencian. Semoga saya sudah menjawab pertanyaan itu. Luar biasa atas jawaban baik yang telah disampaikan. Selanjutnya panitia akan membacakan pertanyaan untuk Ibu Profesor Dr. Siti Ruhaini. Kepada panitia saya persilahkan. Pertanyaan dari Ivan Nabi. Bagaimana jika intoleransi terjadi bukan antar agama, tapi di internal agama itu sendiri? Sejauh mana masyarakat atau bahkan negara bisa mengintervensi forum intern seorang individu? Ya, silakan Ibu. Terima kasih Mas Nabi bahwa betul Mas, jadi seperti yang juga telah saya sampaikan tadi bahwa intoleransi juga bisa terjadi di dalam satu komunitas agama, dan sebetulnya polanya sama, bahwa di situ ada perbedaan dan bagaimana perbedaan itu harus disikapi. Jadi kita baru saja mendengarkan Pak Bet, meskipun beliau menceritakan sesuatu yang cukup ekstrim, tetapi perbedaan di dalam satu agama itu juga perlu disikapi dengan cara yang benar. Bagaimana kita melihat perbedaan itu sebagai sebuah keniscayaan, bahkan kalau itu di dalam Islam justru perbedaan itu adalah rahmat dari Allah. Nah, oleh sebab itu perlu sekali kita memahami di mana perbedaan itu dan di mana sebetulnya kita memiliki kesamaan. Nah,
Di dalam Islam kita diajarkan bahwa ketika kita melihat atau kita menyaksikan perbedaan, ya, maka perbedaan itu kebenarannya itu serahkanlah kepada Allah. Ya. Jadi perbedaan itu sebetulnya yang nantinya memiliki itu adalah Allah. Kita di dunia itu sebetulnya adalah diharapkan untuk dapat pertama adalah memahami, yang kedua tentu saja di dalam sistem kenegaraan kita dan juga sistem hukum kita harus menghormati, ya, karena kita sudah memilih menjadi satu negara modern yang tentu saja sebagai satu negara modern yang demokratis, perbedaan itu adalah sebagai sebuah juga keniscayaan. Nah, oleh sebab itu perbedaan itu perlu juga kita lihat di dalam rule of law kita, ya, dan yang selanjutnya adalah marilah kita mencari lebih banyak lagi persamaan-persamaan yang itu jumlahnya jauh lebih besar, gitu ya. Yang itulah sebetulnya menjadi modalitas kita untuk bersama-sama membangun aspek-aspek atau mengembangkan atau menguatkan hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan kita. Jadi tentu ini adalah satu hal yang terus-menerus harus kita sampaikan, ya, pada saat memang masih banyak sebetulnya pengajaran-pengajaran keagamaan kita ini masih cenderung yang bersifat monolitik. Kita masih sering tidak menyadari bahwa kita sekarang ada hidup di dalam satu masyarakat yang koeksistensi, ya, masyarakat yang berdampingan. Kita mindset kita atau mentalitas kita seringkali masih terbelenggu bahwa kita adalah satu masyarakat yang monolitik. Nah, itulah maka sangat penting sekali bahwa negara hadir di dalam memastikan bahwa perbedaan-perbedaan itu Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai sebuah keniscayaan dan juga sekaligus hal yang kita hormati, dan itu juga yang diajarkan oleh semua agama yang demikian, dan tentu saja itu berlaku untuk di dalam dan juga di luar tradisi keagamaan. Semakin kita mampu untuk meyakinkan seseorang bahwa dia memahami dengan baik agamanya, ya, dengan memahami baik agama dan bagaimana agamanya mengajarkan tentang menghargai perbedaan, maka sebetulnya akan semakin kuat kita mampu untuk mengelola perbedaan itu di dalam satu cara yang lebih damai dan juga cara yang lebih harmonis, ya. Dan kita sangat bersyukur bahwa Indonesia yang terdiri dari hampir 716 suku bangsa dengan agama yang berbeda-beda, dengan aliran-aliran agama yang berbeda-beda, kita masih mampu mengendalikan mungkin ketegangan-ketegangan di sana sini, gitu ya, dengan cara-cara yang kita bisa lakukan dengan cukup baik, dan kita berharap bahwa kenyamanan, perdamaian, dan juga harmoni yang sekarang ini kita nikmati nantinya akan juga dinikmati oleh anak-anak kita, dinikmati oleh generasi muda yang lainnya, sehingga betul-betul bahwa kehadiran negara ini akan memastikan bahwa setiap orang ini dapat hidup dengan layak dan dapat hidup dengan damai dan bahagia. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Profesor Siti Ruhaini Sohayatin atas jawaban baik yang telah disampaikan. Karena keterbatasan waktu, dengan berat hati kita harus menutup sesi ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengirimkan pertanyaannya. Kami mohon maaf apabila pertanyaan Anda belum sempat dibacakan. Juga kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan pemaparan dan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka tidak ada closing remarks dari setiap narasumber. Sebagai informasi, setelah webinar ini berakhir, Bapak Ibu sekalian akan dialihkan ke halaman feedback
untuk memberikan masukan bagi kami. Apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Seluruh masukan Bapak Ibu amat penting bagi kami untuk merencanakan kegiatan-kegiatan berikutnya. Dengan demikian, kita telah sampai di penghujung acara webinar internasional kita kali ini. Akhir kata, atas nama Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Jakarta dan Institut Lemena, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber dan pemberi sambutan yang telah hadir di acara ini. Juga kepada Bapak Ibu peserta webinar, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan tim kerja yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar ini. Selamat malam untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Terima kasih